POV, finally I bought land for masjid. Nah, jangan kalian sampai terbodoh-bodohi memberikan donasi ternyata duitnya dipakai maksiat gitu guys. Waduh. Kalian jual agama guys, karena ini sangat-sangat menjanjikan. Dan satu lagi, kalau kalian mau jual agama, wajib agama Islam, jangan gunakan agama lain. Jika Korea menerima Islam, itu dapat menyebabkan pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan dan terorisme. Yeah, his personal house, including a prayer room. Bukan bangun masjid, dia bangun personal house gitu. Jadi rumah pribadi tapi include prayer room. Small amount of money helps a lot. So please help me. Tertangkap basah tengah bermesraan dan mabuk-mabukan. Klub malam di Turki. Nah, udah mukulin istrinya, mabuk-mabukan sama cewek lain lagi. Pernah mau mencoba memperkaos seorang wanita saat mabuk. Inshallah, here will be the mosque. YouTuber Korea bangun masjid cuman buat konten dapat donasi dari Indonesia. Hati-hati nih guys. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, apa kabarnya sobat-sobat Let's Go? Kita akan membahas hal yang lagi viral banget. Kalian tahu nggak sih ada kabar bahwa YouTuber Korea itu yang katanya pengen bangun masjid, tapi ternyata itu hanyalah sebuah konten untuk mendapatkan donasi-donasi dari Indonesia dan dari seluruh dunia ya, terutama dari Indonesia ya. Kita kan mayoritas Muslim nih gitu. Nah, ternyata banyak banget nih influencer-influencer Indonesia yang tahu sama Korea ini, sama YouTuber Korea ini, dan menyuruh kita untuk supaya hati-hati, jangan berdonasi dulu karena dia ini punya track record yang lumayan gak gelap gitu loh. Nah, jadi ini adalah Daud Kim ya, YouTuber asal Korea, Daud Kim. Nah, Daud Kim ini adalah seorang mu'alaf yang berencana membangun masjid di Incheon, Korea Selatan. Inshallah, here will be the mosque. Namun sekarang ini beritanya tuh lagi viral banget karena banyak yang mengatakan orang Korea sana bahwa tidak semudah itu untuk bisa membangun masjid di Korea. Dan donasi-donasi yang didapatkan besar jumlahnya. Dan banyak juga yang menduga bahwa YouTuber Korea ini memang sengaja mencari donasi untuk kehidupan pribadinya sendiri. Waduh. Di videonya Daud Kim, ini salah satu videonya yang mengatakan dia membeli tanah gitu untuk masjid. Ini dia guys, POV, finally I bought land for masjid. Nah, jadi ini kayaknya tanahnya luas ya gitu. If you want to help to complete the masjid, nah ini ada donasi PayPal-nya ya untuk bagi kalian yang ingin berdonasi membantu mewujudkan pembangunan masjid di Incheon, Korea Selatan ini. Nah, ini dipenuhi komen yang sangat bagus menurut Let's Go ya. Banyak banget orang yang ingin mendukung berdonasi. Let's Go pun ingin mendukung berdonasi ya. Spirit Indonesia kita kan, wah kalau udah kebaikan itu pengen banget membantu. Namun ternyata guys, banyak influencer atau TikToker lah yang mengatakan kita harus hati-hati sama orang ini. Kenapa? Ternyata membeli tanah di Korea itu tidak semudah itu, apalagi membangun masjid. Jangan kalian sampai terbodoh-bodohi memberikan donasi ternyata duitnya dipakai maksiat gitu guys. Waduh, memang semaksiat apa sih bisa dipakai? Sumpah ini parah banget, YouTuber Korea Selatan dituding bangun masjid hanya demi konten. Jadi buat kalian yang nggak bisa korupsi 271 triliun ataupun miliaran rupiah, mending kalian jual agama guys. Karena ini sangat-sangat menjanjikan. Dan satu lagi, kalau kalian mau jual agama, wajib agama Islam, jangan gunakan agama lain. Wah, gokil. Jadi ini tudingannya adalah si YouTuber ini menjual agama gitu. Dan wajib agama Islam kalau kalian mau jual agama. Masa sih? Sampai gitunya ngejual agama, kita dengerin dulu ya, baru kita bisa tanggepin nih. Nah, jadi cerita YouTuber Korea Selatan ini awalnya pura-pura tuh masuk Islam menjadi mu'alaf gitu kan. Terus netizen Indonesia, wah opa kentut. Ternyata dia manfaatkan orang-orang goblok di Indonesia ini untuk mencari pundi-pundi cuan. Nah, sekarang berulah lagi, kemarin tuh setelah dia terciduk ya kan, pura-pura menjadi mu'alaf, mabuk-mabuk, terus dia memperkaos seorang wanita. Dia pun kayak pura-pura hijrah gitu, kayak mulai balik gitu. Terus gue suatu kali pernah bahas dia tuh, udah kok jadi gue yang dihujat. Fansnya nyerang gue, ngebela dia kayak dia udah hijrah, ngapain gini lah, beginilah gitu. Sekarang dia mau bikin masjid di Korea Selatan, dan ini viral juga di Korea Selatan. Terus kemarin tuh katanya dia pingin buat masjid nih, Masya Allah banget gitu kan, mendapat sumbangan banyak kan dari netizen Indonesia. Ternyata setelah uangnya terkumpul dari netizen-netizen Indonesia ini, ternyata dia nggak pernah mengajukan izin bangunan. Dan kalaupun dia ingin membangun masjid di Korea Selatan, itu sangat-sangat sulit. Nah, sekarang saat ini dia viral di Korea Selatan. Terus orang Korea bilang kayak gini. Kalian lihat tuh bagaimana netizen Korea Selatan sono, walaupun nggak semua berpendapat tentang Islam seperti ini.
Kita pause dulu guys. Jadi ini ada katanya komenan dari Korea ya. Di sini kalau kita baca, jika Korea menerima Islam itu dapat menyebabkan pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan dan terorisme. Korea tidak boleh menerimanya seperti Jepang. Waduh, ini parah banget nih. Tidak, itu tidak benar. Kalian lihat di Indonesia, apakah ada pemerkosaan? Nah, ada sih, tapi nggak banyak kan? Gitu. Adakah pembunuhan? Juga ada, tapi nggak banyak. Kejahatan dan terorisme? Ada, tapi nggak banyak. Dan itu jangan benci agamanya, guys. Itu adalah benci oknumnya. Gitu. Di Amerika juga banyak terorisme kan? Kejahatan juga banyak, pencurian banyak. Itu bukan salah agamanya. Ini kalau poin ini, let's go, kurang setuju. Nyet. Dan sekarang kalau sudah seperti ini, siapa yang mau bertanggung jawab? Pemerintah Korea Selatan bilang apa yang dilakukan Daud Kim ini adalah tindakan ilegal. Nah, jadi di Korea Selatan itu nggak sembarangan kalau mau bikin penggalangan dana. Nah, dia bikin sendiri. Setelah itu dia mendapatkan uangnya dari netizen di Indonesia yang beleguk. Gue ingat banget ketika kemarin itu gue speak up tentang dia. Gue dihujat. Nah, sekarang lu makan tuh Daud Kim lu. Nah, itu dia guys. Katanya Indonesia beleguk gitu. Let's go. Dua sisi, ada setuju ada nggak setujunya ya. Setujunya bahwa memang kita harus lebih teliti sama orang ya. Terutama orang luar nih. Kita nggak tahu dia seberapa baiknya dia, seberapa jahatnya dia. Orang luar nih, kan banyak ya orang luar yang menggerus harta kekayaan Indonesia ya. Kebaikan hati orang Indonesia itu juga harta Indonesia guys. Makanya banyak orang luar kalau buat konten TikTok tentang Indonesia, pasti marketnya tinggi gitu. Nah, itu let's go, tujuh untuk yakin hati-hati. Nah, tapi statementnya yang dia bilang pura-pura mu'alaf. Nah, itu let's go kurang setuju ya. Karena let's go cari kan, let's go riset lagi kan. Jadi memang banyak banget konten-kontennya Daud Kim ini yang keislaman gitu. Dia sholat, bahkan kemarin ketemu Arie Untung juga dia berbicara tentang Islam itu. Menurut let's go dia bukan pura-pura mu'alaf. Tapi kalau suruh hati-hati, let's go setuju. Tentang statementnya yang kita jangan berdonasi gitu, nanti kita bego soalnya. Itu menurut let's go, orang Indonesia itu bukan orang bodoh ya itu. Orang Indonesia lebih tepatnya orang baik gitu. Siapa yang tidak mau berdonasi ketika ada seorang mu'alaf yang di sosial media ingin membuat masjid gitu? Pasti kita tergerak hatinya pengen donasi kan? Whether he's collecting money from his followers make it a fraud or not. Apakah untuk mendapatkan uang dari follower itu termasuk penipuan atau enggak? Sir Daud Kim really has right now, but according to the interview he made to the major Korean media and his introduction about is building Islam mosque in Incheon area, there are gap between what he explained to the media and what he explained to his followers. Nah, dia bilang kalau tentang pernyataannya yang ingin membuat masjid di Korea di Incheon itu memang ada beberapa poin yang tidak dijelaskan ya kepada media ataupun followernya. The Korean media, it was mainly about his personal house, including a prayer room. So, the one thing is that we don't know like whether it's lost in translation or whether he really intended to make a fraud against his followers. Jadi kalau di media Korea Selatan tuh dia mengatakan bahwa dia ini bukan bangun masjid, dia bangun personal house gitu. Jadi rumah pribadi tapi include prayer room, mungkin include musola ya. Nah, dan juga kalau kalian mau buat masjid di Korea itu juga harus atau audit lokasi ya. Nah, tetangga-tetangga sekitar atau lingkungan area sekitar setuju tidak dengan adanya masjid ini dibangun gitu. Apalagi Korea ya, kalian kan mungkin bisa 60% kalau bukan di lingkungan muslim bisa terganggu orang-orang yang tinggal di Incheon gitu loh. Itu juga harus dicek, audit lokasinya juga belum ditentukan dan juga izin membangun juga belum ada. Lawyer ini mengatakan kalau di media-media Korea dia bukannya membuat masjid, dia membuat rumah pribadi, tapi di dalamnya ada prayer room gitu, ada ruang berdoa, mungkin musola gitu, lebih tepatnya ya. Inshallah, here will be the mosque. Assalamualaikum, Daud Kim입니다. Eid Mubarak. So I came to Yeongjong-do, a beautiful island where Incheon Airport is located. And I have been looking for places to build a masjid in Korea. And I found this place.
Yeah, I think the view is really good. There's some construction, so it's noisy, but it's close to Seoul and close to airport. So I hope this become the place to connect Muslims and Koreans, inshallah. So I'm planning to build a prayer place in the first floor and Islamic podcast studio On the second floor. So this is important for my dawah. For dawah to Koreans. So currently about half of the target amount money has been raised, including land and construction cost. So any small amount of money helps a lot. So please help me to make an Islamic and Muslim friendly Korea. I will do my best. Let's make it together, inshallah. Thank you so much. Eid Mubarak. Nah, jadi dia bilang prayer place in the first floor. Jadi lantai 1 dia buat untuk sembahyang. Di lantai 2 itu ada Islamic Podcast Studio. Nah, miskomunikasi ya. Dia mau buat masjid atau mau buat personal rumah pribadi yang di bawahnya memang dibuatkan untuk musola bersama. Kenapa banyak yang bilang kita suruh hati-hati terhadap YouTuber Korea ini? Karena YouTuber Korea ini juga punya banyak masalah di sebelum-sebelumnya ya. Seperti dia ternyata yang tidak pernah mengupdate anak dan istrinya, ternyata Daud Kim ini sudah menikah, guys. Tapi sekarang kabarnya sudah bercerai. Jadi mantan istrinya itu bernama Mia. Dia sudah menikah bersama Daud Kim itu cuman sebentar aja. Dan saat sidang perceraian, Daud Kim ini selalu menghindar. Tidak pernah mau datang ke persidangan untuk menyelesaikan perceraiannya dengan cepat. Nggak cuman itu, bahwa dugaan dan tuduhan ya, dia pura-pura jadi mu'alaf, itu juga karena di tahun 2022 Daud Kim ini tersandung masalah KDRT terhadap istrinya Mia ya. Dia KDRT guys, istri sendiri ditonjok-tonjok. Di KDRT gitu. Video beredar di TikTok, Daud Kim ini tertangkap basah tengah bermesraan dan mabuk-mabukan gitu, bersama seorang wanita lain di klub malam di Turki. Nah, udah mukulin istrinya, mabuk-mabukan sama cewek lain lagi. Terus menurut artikel juga ada kabar video lawas ya, di mana Daud Kim ini juga pernah mengatakan bahwa dirinya memanfaatkan agama Islam demi keuntungan pribadinya. Nah, tapi video ini sudah hilang ya di YouTube ya, sudah susah ditemukan ya. Dan ini juga di komen-komennya banyak yang bilang bahwa teman-teman yang punya niatan donasi gitu, lebih baik donasi di lingkungan terdekat atau bisa di negara kita sendiri. Yang terpenting sumbernya amanah. Ini Let's Go setuju ya, karena banyak banget di negara-negara kita tuh kemiskinan kak. Bobon Santoso aja ke Papua, itu ada ibu-ibu yang nggak pernah tahu namanya sapi guys. Itu Let's Go nonton itu, wah mau nangis nih. Ada orang nggak pernah makan sapi, nggak pernah tahu ada yang namanya sapi gitu. Dan kabarnya juga pernah mau mencoba memperkaos seorang wanita saat mabuk di Daud Kim ini. Banyak yang bilang, guys hati-hati, coba cari tahu jejak digital si Daud Kim ini dan penjelasan dari hijaber Ayanamun tentang sistem open donasi di Korea. Gimana menurut kalian tentang sini? Ngomong-ngomong soal donasi guys, nggak cuma Daud yang open donasi, Let's Go juga open donasi nih. Tapi terima kasih banget ya sobat-sobat Let's Go ya, gitu. Memang Let's Go jujur ya, donasi ini Let's Go gunakan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan konten. Kalau kalian ngeh ya, ini kamera lebih jernih nggak? Ini lebih jernih nggak kamera kalian lihat ya? Ini karena apa? Karena kalian sobat-sobat Let's Go yang berdonasi buat Let's Go gitu. Jadi kemarin kalian donasi kan Let's Go beliin mic baru. Sekarang kalian donasi Let's Go beliin kamera baru gitu. Walaupun nyicil ya sama temen di kamera bekas ya, dan Let's Go nyicil ya gitu. Tapi terima kasih gara-gara berkat donasi kalian semua ya, Let's Go bisa mengupgrade konten Let's Go ya. Terima kasih nih buat Aini gitu dari Hong Kong ya, 10 Hong Kong. Makasih ya Mbak Aini udah mensupport Let's Go nih. Donasinya memang khusus pribadi buat Let's Go ya, dan untuk meningkatkan konten Let's Go. Ini Let's Go jujur ya gitu, tidak jualan agama Let's Go. Musik gitu, wah banyak banget nih, 159.000. Makasih banget nih Bang Orchid ya, Bang Orchid datang, prepet. Hanya Let's Go yang berani bahas ini dengan pemikiran netizen. YouTuber lain duduk manis aja, nyari aman, selalu ngangkat sih dengar omongan dan singkatannya mantap. Itu dari video bermasalah selingkuh dengan Nikita ya. Si Masri itu ya. Makasih ya Bang Orchid, prepet. Lalu dari Lili Kumaladewi, Hong Kong ya. Makasih banget ya Mbak Lili Kumaladewi. 2 kali loh Mbak Lili Kumaladewi. Makasih banyak ini donasinya ya. Apa Let's Go bangun masjid juga ya. Masih banyak juga donasi-donasi yang belum Let's Go sampaikan. Let's Go akan sampaikan donasi-donasinya abis ini ya teman-teman ya. Ini biar nggak kelamaan iklan ya gitu. Thank you banget nih bagi kalian teman-teman yang Let's Go pengen donasi. Itu lewat Super Thanks bisa, lewat Saweria juga bisa. Link di bawah mulai dari Rp2.000 aja. Nah, dan ini Let's Go tekankan ini memang pribadi ya untuk Let's Go dari teman-teman untuk upgrade konten. Gimana menurut kalian guys tentang
kasus kali ini, guys. Apakah Daud Kim ini memang jujur ingin membuat masjid dari lubuk hatinya, ingin melebarkan dakwah di Korea, ataukah ini adalah cara dia untuk bisa mendapatkan atau punya rumah dan lahan secara pribadi di Korea, namun menggunakan dana-dana dari keagamaan gitu. Tapi menurut Lexu kita masih kasih waktu aja buat dia, mungkin 2-3 tahun lagi melihat perkembangannya Daud Kim ini seperti apa ya. Karena dari tahun 2002 kemarin aja dia masih mabuk di Turki. Nah, tahun 2024 nih baru loh kan, belum akhir tahun kan. Itu kita anggaplah 1,5 tahun. Itu menurut Lexu masih terlalu dini untuk menduga dia berubah secepat itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.